Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home, dan mari kita sama-sama memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah yang membuat hati kita tenang, karena Tuhan adalah jaminan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu, ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Kau selalu tepat waktu, Kau tak pernah ingkar janji.
setia, tepati janjimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, kami berikan hati kami berikan hidup kami, untuk bersyukur, untuk sembahmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kami nikmati ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kekuatan, Kau perisai, Kau perlindungan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan berfirman buat kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Kami mau belajar dari Tuhan. Terima kasih. Bersabda buat kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom kekasih Tuhan. Mari di malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari sosok pribadi yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Namanya Petrus. Dan kita belajar bersama bahwa yang namanya Petrus ini sebenarnya pribadi yang sangat luar biasa. Nah, saya akan beri judul bertobat dan dipercaya kembali. Ya, mari kita baca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 terlebih dahulu. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, Simon Baryona, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Dan apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, kekasih Tuhan, dalam perikop ini diberi judul "Gembalakanlah domba-dombaku". Namun saya akan share mengenai kehidupan Petrus yang saya beri judul pada malam hari ini adalah bertobat dan dipercaya kembali. Petrus pernah berkhianat dan Yesus tahu bahwa Petrus akan berkhianat, dan Petrus menyesali perbuatannya. Dan Petrus tidak hanya sekedar menyesal, tetapi Petrus menyesal dan bertobat dan mau dipercaya kembali. Merupakan sebuah proses kehidupan yang tidak mudah ketika Petrus yang dikatakan oleh Yesus, "Kamu akan berkhianat, engkau akan menyangkal aku." Dan menyangkal di sini bukan sekedar menyangkal berkata, tidak,
Tetapi Petrus berkata, aku sungguh-sungguh tidak mengenal Yesus. Dan dia mengutuk. Dan ini merupakan sebuah proses kehidupan di mana Petrus diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan dan dia melakukan kesalahan. Saya mau berkata, kita semua manusia normal, kita bisa melakukan kesalahan. Dan satu hal yang luar biasa, ketika kita diampuni oleh Tuhan, ketika kita ini bertobat, kita berkata, I am forgiven, aku diampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, dua hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, berbicara mengenai kehidupan Petrus, ada kesempatan dan kepercayaan. Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kesempatan. Artinya, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan bukan karena kita berbuat baik kepada Tuhan, karena kita menyembah Tuhan, lalu Tuhan penuh dengan belas kasihan kepada kita. Tidak, berarti kalau kita menyembah Tuhan dan Tuhan berbelas kasihan kepada kita, mengasihi kita, maka Tuhan adalah Tuhan yang mudah disogok, mudah disuap. Tuhan tidak seperti demikian. Entah kita menyembah Tuhan, entah kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya. Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap memberi kesempatan kepada kita untuk berubah. Nah, Petrus menyangkal 3 kali. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-26, ayat 34 sampai 35. Matius 26 ayat 34 sampai 35 dikatakan demikian. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Yesus sudah berkata demikian. Tetapi Petrus berkata, enggak mungkin, aku enggak mungkin seperti itu. Tapi pada faktanya, ternyata yang namanya Petrus menjadi orang yang pemberani di suatu saat, tetapi dia menjadi penakut di saat yang lain. Dan saudara, Petrus menyangkal 3 kali, ada buktinya dari Matius 26 ayat 74 sampai yang ke-75. Dan saya akan bacakan Matius 26 ayat 74 dan 75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus merasa tertuduh. Petrus merasa bersalah. Tetapi Petrus tahu bahwa dia harus berubah. Dia harus bertobat, bukan sekedar menyesal, tapi dia bertobat. Setiap orang bisa menyesal, tetapi melakukan dosanya berulang kali. Tetapi Petrus menyesal, dia bertobat. Bertobat artinya berbalik. Berbalik artinya meninggalkan perbuatan lama. Dan Petrus meninggalkan perbuatan lama itu. Dan ini yang terjadi. Yesus menawarkan ketika berbicara kepada Petrus, seperti dari ayat yang ke-15 contohnya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata yang disampaikan oleh Yesus menggunakan kata agapao, artinya kasih. Kasih yang the best, yaitu kasih Allah. Sebanyak 2 kali Yesus bertanya dengan menggunakan agapao, dan 1 kali menggunakan phileo. Sementara Petrus menjawab 3 kali, semuanya phileo. Phileo itu kasih persaudaraan. Petrus sadar ketika Yesus berkata, apakah kamu agapao dengan aku? Petrus menjawab, aku phileo denganmu. Petrus sadar dia tidak bisa membalas cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan dengan agapao. Karena dia selalu berusaha berkata apa adanya. Spontan, itulah kehidupan Petrus yang serba spontan. Hari ini tiba-tiba berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tiba-tiba keesokan
harinya bisa berubah dengan kalimat-kalimat yang lain. Dan perhatikan, setiap kali Yesus berkata kepada Petrus mengenai Petrus, Petrus itu artinya batu kecil. Di dalam bahasa Aram, Kefas, yang artinya kurang lebih sama. Dan ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Hei Petrus," sebenarnya Yesus ingin sikap hidupnya Petrus itu seperti Petrus, batu kecil. Batu itu keras, batu itu kokoh. Tetapi kalau dia berkata, "Simon," karena sering Yesus memanggil Petrus dengan panggilan namanya yang asli, Simon, anak Yohanes. Tetapi Yesus memberi nama yang baru kepada Petrus supaya yang namanya Simon si alang-alang ini yang mudah berubah menjadi Petrus, batu kecil, batu yang luar biasa. Saudara, kita harus tahu bahwa ketika Yesus berkata agapau 2 kali dan akhirnya memberikan kesempatan kepada Petrus, "Aku phileo." Dan saudara lihat, Petrus menjawab, "Aku phileo kepadamu Tuhan." Yesus memberi 2 agapau dan 1 kali phileo. Petrus menjawab, tiga-tiganya phileo. Dan inilah Yesus selalu memberi kesempatan. Pertanyaan diulang. Itu pun sama dengan kita. Kalau Petrus yang pernah berkhianat kepada Yesus diberi kesempatan, bagaimana dengan kita? Yesus pun memberi kesempatan kepada kita. Kesempatan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan dan kepercayaan itu. Mari gunakan kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan dan minta dipercaya oleh Tuhan. Hal yang pertama, kesempatan dan kepercayaan. Hal yang kedua, kesetiaan dan komitmen. Petrus adalah orang yang setia dan komitmen sejak dari awal. Dari berbagai Injil, termasuk kalau kita baca dari Kisah Para Rasul, Petrus adalah murid yang dipanggil pertama kali. Dan Petrus ini merupakan pilihan Tuhan dan sosok pribadi yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Sekalipun Petrus ini punya karakter yang bisa berubah-ubah, yang terkadang unik, yang terkadang begitu menjanjikan tapi tiba-tiba begitu mengecewakan. Demikian pula sama dengan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada komunitas yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi kita semua saling menyempurnakan, dipakai Tuhan untuk mengasah besi, menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tidak semua orang punya pendapat yang sama, tidak semua orang punya pandangan yang sama, tetapi kita bisa saling melengkapi, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan ini yang kita harus belajar, bahwa Petrus itu adalah sosok pribadi yang pemberani, tetapi sekaligus penakut. Kita juga, terkadang kita jadi sosok pribadi yang pemberani, tetapi tiba-tiba kita menjadi penakut. It's normal. Itu normal, tapi yang harus kita pelajari hari ini adalah maukah kita menyadari siapa diri kita di masa lalu dan siapa diri kita hari ini, siapa yang menebus kita, siapa yang mengampuni kita, siapa yang menyembuhkan kita, siapa yang memulihkan kita. Kita mau belajar untuk berubah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita berespon dengan benar, bereaksi dengan benar karena Tuhan memberi kesempatan buat kita. Maukah saudara, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dipercaya oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau membuktikan dengan kesetiaan dan komitmen kita. Mari kita berdoa bersama-sama, kita serahkan hidup kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami belajar setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, biarlah tidak kami sia-siakan. Dan malam ini kami mau bersyukur, berserah kepadamu, bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami tidak kami sia-siakan. Tolong kami Tuhan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami tangkap. Dan kami lakukan dengan setia, dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh.
Sehingga ketika kami dipercaya oleh Tuhan, kami benar-benar bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan menyembuhkan, memulihkan Pak Slamet dari stroke-nya, Pak Roni dari sakit di retina mata, dan kami juga berdoa buat Pak Daud biar dipulihkan dari diabetes, dan kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang lain yang sedang mengalami sakit, baik di pencernaan, baik yang ada di pernafasan, baik rekan-rekan yang sedang mengalami sakit COVID-19. Kami berdoa Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami sakit COVID-19, biarlah mereka pun mengalami kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai karyawan, pengusaha, maupun orang-orang yang membantu pemimpin-pemimpin mereka, baik di toko, di apotek, di gudang, di pabrik-pabrik, dan di dunia peternakan, perindustrian, di dunia farmasi, finansial, perkebunan, di dunia jasa, pertambangan, dan lain sebagainya. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati, melindungi setiap anak-anak Tuhan yang bekerja. Bahkan ketika ada konflik-konflik di dalam pekerjaan mereka, kami berdoa Tuhan memberikan hikmat dan memberikan pemulihan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home dengan setia. Untuk Alvin Siu yang ada di Malaysia, untuk Miss Lydia yang ada di Jakarta, dan kami berdoa juga setiap jemaat Roh Jajak yang dengan setia bergabung dalam Pray From Home. Kami berdoa bersama-sama untuk Intan yang ada di Solo. Kami juga berdoa buat Haris suaminya, dan kami juga berdoa buat Siana yang ada di Serpong. Kami berdoa Tuhan melindungi, memberkati, dan setiap kekasih Tuhan yang sama-sama berdoa dengan kami saat ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tak lupa kami berdoa buat Pak Tony yang ada di Surabaya. Terima kasih ya Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang melayani jemaat yang mereka gembalakan, Tuhan memberikan hikmat, bahkan Tuhan memberikan pertolongan. Dan ketika hamba Tuhan sedang mengadakan pembangunan di tempat mereka berada, di tempat penggembalaan mereka berada, Tuhan yang menyediakan segala yang mereka perlukan dan butuhkan. Malam ini kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia aman, tertib, damai sejahtera. Pemimpin kami Presiden Jokowi sampai kepada Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, dan setiap hamba-hamba dari Tuhan yang mewakili bangsa negeri Indonesia. Tuhan memberikan otoritas wibawa. Dan kami berdoa biarlah vaksin COVID-19 segera berdatangan kembali dan dapat didistribusikan dengan lebih merata, lebih adil buat bangsa negeri Indonesia sampai ke ujung-ujung daerah. Kami berdoa negeri Indonesia dipulihkan dari COVID-19, disembuhkan sehingga perekonomian mengalami pembalikan keadaan. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ada di luar negeri, mereka pun mengalami aman, tertib, damai sejahtera, dan ketenangan bersama dengan Tuhan di negeri mereka berada, di negeri mereka bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan beristirahat dan menikmati family time. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa sama-sama, katakan amin. Tetap kuat, tetap ingat Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan dan kesempatan buat kita. Tuhan Yesus memberkati.